Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem digestoria pada kelinci dan menggambarkan organ beserta fungsinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada kelinci. Yang pertama itu ada cavum oris yang fungsinya untuk mencerna makanan secara mekanik yang dicerna oleh dentis atau gigi. Kemudian masuk ke esophagus atau lanjutan dari faring. Kemudian masuk ke ventriculus. Di dalam ventriculus ini pencernaan makanan dibantu oleh HCl atau asam klorida. Kemudian masuk ke intestinum tenue yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, yeyunum, dan ileum, di mana di ileum ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian terdapat cecum, yaitu organ yang paling besar. Di dalam cecum ini terjadi fermentasi makanan yang dibantu oleh mikroba. Kemudian ada kolon, tempat penyimpanan feses sementara. Kemudian rektum, tempat pembentukan feses, dan terakhir ada anus, yaitu tempat keluarnya feses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar rektum, retikulum, omasum, dan abomasum serta fungsinya.
Kemudian ini adalah gambar dari rumen atau perut besar yang fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara hasil makanan yang telah ditelan. Selanjutnya, yang kedua ada retikulum atau perut jala. Fungsinya sebagai tempat pengadukan dan pencampuran makanan menggunakan enzim-enzim sehingga menjadi halus. Selanjutnya yang ketiga ada omasum atau perut buku yang berfungsi untuk menghaluskan makanan secara kimiawi. Selanjutnya abomasum atau perut masum, yaitu merupakan organ perut yang sebenarnya, di mana organ ini sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pernafasan.
Selanjutnya saya akan menggambarkan sistem urogenitalia pada ternak unggas jantan beserta fungsinya. Berikut sistem urogenitalia pada unggas jantan. Yang pertama itu ada testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Kemudian ada epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma. Kemudian ada ren atau ginjal yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat-zat racun lebih atau urea. Kemudian ada vas deferens yaitu untuk menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Kemudian ada kloaka, bagian terakhir dari tempat keluarnya feses. Selanjutnya saya akan menggambarkan sistem urogenitalia pada unggas betina.
Berikut gambarnya. Yang pertama itu ada ovarium yang berfungsi sebagai tempat sintesis hormon steroid seksual, gametosis dan perkembangan serta pematangan kuning telur atau folikel. Kemudian ada infundibulum yang berfungsi untuk memudahkan telur masuk dari ovarium ke dalam saluran tuba Pavlovi atau oviduct untuk menangkap sel telur atau oosit yang dikeluarkan dari ovarium. Kemudian ada oviduct atau tuba Pavlovi. Kemudian ada magnum yang berfungsi untuk menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Kemudian ada isthmus. Isthmus fungsinya membentuk dua membran homogen yang disebut dengan inner cell dan outer cell. Panjangnya sekitar 8 cm. Kemudian ada uterus yang merupakan ruangan dengan panjang 8 cm yang berfungsi untuk membentuk kerabang telur yang merupakan lapisan kutikula. Kemudian ada vagina. Vagina ini bagian paling belakang dari oviduct dan diakhiri bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bulu pada apes. Menurut letaknya, bulu pada apes dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada tetricus atau bulu yang menutupi badan. Kemudian ada retricus, bulu yang berada pada pangkal ekor. Kemudian ada remiges, bulu pada sayap yang dibagi lagi menjadi remiges primariae, remiges secundariae, dan remiges tertiaire. Kemudian yang keempat ada parapterum, yaitu bulu yang menutupi daerah bahu. Kemudian yang terakhir ada alaspora alula, yaitu bulu kecil yang menempel pada ibu jari pada digiti kedua pada ekstremitas posterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan kopropagi pada kelinci. Kopropagi. Yang pertama itu kelinci merupakan hewan ruminansia yang memakan sejenis hijauan. Sayuran hanya bisa dimakan oleh rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sedangkan kelinci tidak mempunyai organ tersebut. Maka pada kelinci ada proses yang dinamakan dengan kopropagi, yaitu memakan makanan kembali dari kelinci karena proses pencernaannya yang tidak sempurna. Sistem pencernaan pada kelinci yang dimulai dari mulut atau rima oris, yaitu pada rima oris ini enzim karbohidrat kecuali serat, kemudian masuk ke esofagus, kemudian masuk ke ventriculus atau stomach yang terjadi pencernaan protein, kemudian masuk ke intestinum tenue, yaitu dimana intestinum tenue ini prosesnya penyerapan, kemudian masuk ke intestinum crassum pada bagian sekum. Pada bagian sekum ini hijauan dicerna oleh bakteri dan dikeluarkan melalui anus. Kopropagi merupakan makanan yang dimakan kembali oleh kelinci. Pada sekum ini hijauan dicerna dan dikeluarkan oleh anus, kemudian diserap kembali oleh kelinci pada pagi hari ataupun sore hari secara refleks atau tidak sengaja. Kemudian makanan yang telah diserap oleh kelinci masuk ke mulut lagi, kemudian masuk ke esofagus dan ventriculus, kemudian masuk ke intestinum tenue. Di intestinum tenue ini makanan dimanfaatkan sehingga
terjadi proses pencernaan yang sempurna. Itu merupakan proses kopropagi. Selanjutnya saya akan menggambarkan dan menjelaskan sistem respiratori pada kelinci. Berikut gambar sistem respiratori pada kelinci. Yang pertama itu ada trakea yang berfungsi untuk tempat keluarnya masuk udara. Kemudian ada bronkus, yaitu memastikan udara masuk dengan baik. Kemudian ada keseluruhannya yaitu pulmo, yaitu tempat pertukaran O2 dengan CO2 dari darah.